Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa katabolisme karbohidrat terbagi menjadi dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang respirasi aerob. Nah, jadi pada respirasi aerob, ya, karbohidrat atau glukosa dengan bantuan oksigen akan dipecahkan, ya, sehingga dihasilkan suatu produk akhir yang disebut dengan ATP. Ya, produk sampingan dari respirasi aerob ini adalah H2O dan CO2. Nah, bagaimana sih tahapannya? Oke, sekarang kita mulai. Jadi, setiap hari kita bernafas, ya, oksigen. Nah, ini akan masuk ke dalam sistem pernafasan, masuk melalui hidung, ya, kemudian ke tenggorokan, ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini terdapat yang namanya alveolus. Di alveolus inilah terjadi pertukaran, ya, di mana oksigen akan masuk, ya, ke dalam pembuluh darah, sedangkan CO2 akan keluar, ya. Nah, nanti makanya kenapa kita kan kalau bernafas mengeluarkan CO2, ya. Nah, karena CO2 ini adalah sisa dari respirasi aerob. Nah, selain oksigen yang masuk ke dalam pembuluh darah, nah setiap hari kan kita makan, ya. Nah, sari-sari makanan yang kita dapatkan melalui sistem pencernaan juga akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, oksigen dan sari-sari makanan, ya, di sini ada oksigen, kemudian sari-sari makanan ini juga akan masuk ke dalam sel, ya, jadi ke dalam setiap sel tubuh kita. Nah, salah satu organel sel yang kamu pasti ingat ada yang disebut dengan mitokondria, ya. Nah, di mitokondria inilah, ya, terjadinya peristiwa respirasi seluler atau respirasi sel. Nah, dimana nanti hasil akhir dari respirasi sel inilah akan dihasilkan ATP. Nah, ini, ya, ATP ini. Nah, ATP inilah yang nanti akan membantu kita bisa beraktivitas, ya, bisa berlari, berjalan, belajar, olahraga, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan pelajari lebih detail apa sih itu respirasi aerob. Jadi respirasi aerob ini terjadi melalui beberapa tahap. Ada berapa tahap? Ya, ada 4 tahap, ya. Jadi ada 4 tahap yang terjadi dalam respirasi aerob. Ini akan kita pelajari lebih detail. Oke, tahapan yang pertama adalah glikolisis. Oke. Glikolisis, ya. Gliko itu artinya glukosa, lisis itu pemecahan. Jadi pemecahan glukosa, ya. Nah, gitu. Ini terjadinya di mana? Di sitosol. Nah, jadi di sitosol. Nah, ini adalah yang warna kuning ini adalah sitosol, ya. Jadi bagian sitoplasma pada sel. Oke, yang kedua, tahapan selanjutnya adalah dekarboksilasi oksidatif yang terjadi di mitokondria dan lebih tepatnya adalah di matriks mitokondria, ya. Nah, matriks mitokondria itu mana? Yaitu bagian yang cairannya, ya, yang berwarna biru, ya. Nah, disinilah terjadinya dekarboksilasi oksidatif. Oke. Tahapan selanjutnya dalam respirasi aerob adalah siklus Krebs. Ya, nah, siklus Krebs juga terjadi di matriks mitokondria. Nah, ini yang berwarna biru. Kemudian yang terakhir adalah fosforilasi oksidatif. Nah, ini terjadi di krista mitokondria. Nah, krista, ya. Yang mana krista? Nah, krista mitokondria itu adalah bagian lekukan dalam. Nah, ini jadi membran dalam yang terdapat di mitokondria, ya. Jadi krista itu nama lainnya adalah membran dalam mitokondria. Nah, itu adalah hal-hal yang penting yang perlu kamu ketahui untuk tahapan respirasi aerob dan tempat terjadinya, ya. Nah, selain itu kamu juga nanti akan belajar apa sih hasil dari masing-masing tahapan, ya. Kita review, ya. Jadi glikolisis tempat terjadinya di sitosol. Nah, hasilnya adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP dan 2 H2O. Tahapan yang kedua, dekarboksilasi oksidatif tempat terjadinya di matriks mitokondria. Hasilnya adalah 2 asetil koenzim A, 2 NADH dan 2 CO2. Tahapan yang ketiga adalah siklus Krebs yang terjadi di matriks mitokondria menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP dan 4 CO2. Kemudian yang keempat, fosforilasi oksidatif yang terjadi di krista mitokondria.
dan terjadi pembebasan energi ATP, sehingga nanti akan dihasilkanlah 38 ATP untuk kita bisa beraktivitas. Nah, ini adalah gambaran umum dari respirasi aerob. Di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi di tahapan glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, fosforilasi oksidatif, sehingga dihasilkanlah ya